Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu. Kembali lagi bersama Saiful Anwar di sini. Oke, pada video kali ini kita akan membuat pupuk asam amino berbahan dasar telur. Nah, di sini pertama kita siapkan telur 1 butir ya. Kemudian kita siapkan juga micin. Nah, kita masukkan micinnya ke dalam telur ya. Kira-kira aja setengah sendok teh atau setengah sendok makan juga boleh, tidak terlalu banyak juga tidak apa-apa ya. Kemudian kita aduk secara merata. Nah, telur ini sebagai bahan dasar asam amino. Nah, asam amino sendiri itu terbuat dari protein ya, jadi berbahan dasar protein. Kemudian kita gunakan mikroorganisme untuk memecahnya menjadi asam amino. Nah, lanjut untuk bahan yang kedua, di sini adalah daun pepaya. Nah, untuk bahan kedua ini tidak wajib ya, jadi boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Kita tambahkan bagus, tidak kita tambahkan juga tidak apa-apa. Nah, daun pepaya ini kita ambil sarinya, bisa teman-teman blender atau mudahnya jika tidak ada blender bisa kita remas-remas di dalam air ya, seperti membuat bisa kita remas-remas di dalam air. Seperti membuat biosaka gitu ya, sampai sari-sarinya dikeluarkan semua. Nah, teman-teman, ini daun pepayanya sudah saya ambil sari-sarinya, tinggal kita saring. Kemudian nanti untuk campuran membuat pupuk asam aminonya. Nah, kenapa kita menggunakan daun pepaya? Daun pepaya ini memiliki enzim ya, jadi enzim papain untuk memecah protein-protein dari telur. Jadi proteinnya lebih mudah dipecah menjadikan asam amino. Oke, bahan selanjutnya kita siapkan air hangat ya, dan sedikit gula pasir. Nah, untuk apa? Jadi air hangat dan gula pasir ini untuk menstimulus E4 ya, jadi mengaktifkan E4 supaya dia aktif. Sebenarnya tidak perlu kita kasih juga tidak apa-apa, cuman ada kemungkinan E4-nya itu lama ya aktifnya. Jadi ketika E4-nya lama aktifnya, keberhasilan membuat pupuknya juga cukup lama. Nah, ini kita kasih gula sedikit, kurang lebih setengah sendok ya. Kemudian kita aduk. Ya, perlu diingat airnya harus hangat ya, jangan panas, nanti bakterinya bisa mati. Nah, hangat itu kurang lebih ketika kita sentuh dengan tangan itu tidak terlalu panas, tapi juga tidak dingin. Oke teman-teman, jadi ini bahan-bahannya sudah kita kumpulkan. Ada telur yang sudah dicampur micin tadi, kemudian ada sari dari daun pepaya, ada air hangat, kemudian ada botol yang sudah kita siapkan yang bisa ditutup rapat, kemudian ada bakterinya ya, atau E4. Nah, tinggal kita racik atau kita campurkan. Jadi tinggal kita masukkan telurnya. Nah, kita masukkan telurnya.
sari daun pepaya supaya tidak ada yang tersisa. Kemudian kita masukkan E4 ke dalam air larutan gula, air hangat ya. Kita masukkan E4 nya kira-kira saja, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Sebenarnya banyak juga tidak apa-apa karena bakal lebih baik ya. Sedikit juga tidak apa-apa, yang penting ada bakteri starternya. Kemudian kita aduk. Nah, dengan air hangat dan larutan gula, maka bakterinya akan aktif lagi ya. Kemudian tinggal kita masukkan. Nah, sisanya kita penuhi dengan air sari daun pepaya. Ini kita isi hampir penuh ya, tapi jangan sampai penuh. Kita sisakan ruang atau rongga udara supaya nantinya tidak meledak. Kita tutup rapat, kemudian kita kocok, kita campurkan semuanya. Nah, begitu tinggal kita tunggu jadinya kurang lebih 24 jam hingga 2 kali 24 jam ya. Setelah itu bisa kita gunakan. Nah, ini bisa disimpan sampai beberapa bulan juga masih bisa digunakan ya. Bahkan pengalaman saya itu sudah hampir 1 tahun itu tetap bisa kita gunakan. Nah, tinggal kita simpan. Penyimpanannya sendiri yang penting itu tidak terkena sinar matahari langsung ya, kemudian sejuk, dan hindarkan dari jangkauan anak-anak. Kurang lebih seperti itu saja. Ini bisa kita gunakan sampai 1 tahun. Nah, di sini saya akan membahas apa sih kegunaan dari pupuk pupuk asam amino yang berbahan dasar telur ini. Jadi pupuk asam amino yang berbahan dasar telur ini itu berfungsi sebagai memperbaiki sel-sel daun yang rusak ya, atau sel-sel tumbuhan yang rusak. Kurang lebih hampir sama fungsinya dengan protein untuk manusia. Jadi protein untuk manusia kan memperbaiki sel-sel yang rusak. Begitu pula dengan asam amino. Nah, perbedaannya kalau protein kita berikan langsung ke tumbuhan itu tidak bisa diserap oleh tumbuhan. Maka dari itu harus kita ubah jadi asam amino. Nah, asam amino nanti dipergunakan oleh tumbuhan untuk meregenerasi atau memperbaiki sel-sel tumbuhan yang rusak. Nah, ini saya gunakan untuk semprot ya. Kurang lebih takarannya itu 1:50. Jadi satu ini untuk 50 air. Jadi misalkan 1 tutup botol berbanding dengan 50 air tutup botol. Gitu ya. Nah, ini bagus untuk daun ya. Jadi nanti kalau kita semprot, biasanya tuh daunnya itu bisa mengkilap-mengkilap, seperti ada kacanya gitu ya. Jadi mengkilap. Jadi lebih bagus dalam menerima sinar matahari. Nanti daunnya itu sehat-sehat sehingga pohonnya pun sehat. Oke, kurang lebih sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.